Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian fiil, definisi dan contohnya. 45. Halaman 45, pembagian fiil, definisi dan contohnya. Kemarin yang isim kita anggap selesai. Tinggal kalian nanti mengulangi lagi. Bisa nanti dipresentasikan ya. Sekarang kita pembagian fiil, definisi dan contohnya. Nah, sebelum kita membahas pembagian, definisi dan contohnya, maka yang perlu kita ketahui tentang fiil adalah yang pertama, fiil itu berarti apa? Status dari mu'rab mabninya. Itu kita harus ketahui. Dan insya Allah nanti kita bahas secara terperinci mulai dari fiil madi, fiil mudhari, fiil amar dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita bahas adalah fiil madi. Berarti pembagiannya dulu. Yang pertama fiil, ini aja dah. Nah, jelas. Fiil madi. Fiil madi. Fiil madi itu kalau dalam amsilatut tasrif, hafalan kalian sorohnya itu adalah ada di urutan pertama. Nasoro, apalagi? Doroba, apalagi? Mada, apalagi? Fataha, apalagi? Banyak. Nah, itu urutan yang pertama dalam tasrifan amsilatut tasrif namanya fiil madi. Ya. Fiil madi adalah fiil yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah lampau atau sudah dilakukan. Contoh. Saya kasih contoh. Doroba. Doroba itu artinya telah memukul. Jadi kalau kita mau menggunakan suatu pekerjaan yang waktunya sudah dilalui, sudah terjadi, maka menggunakan fiil madi. Tidak diperbolehkan menggunakan fiil mudhari. Ya, karena zamannya udah beda. Ya. Jadi doroba itu adalah fiil yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau, sudah dilalui. Doroba telah memukul. Memukul ini kan bentuk pekerjaan. Maka dalam kata lain, fiil itu kalau dalam bahasa Indonesianya, kata praktisnya adalah kata kerja. Betul. Isim kata benda. Gitu ya. Jadi kalau hematnya, praktisnya, fiil adalah kata kerja. Semua yang berindikasi menunjukkan satu pekerjaan, maka itu namanya fiil madi. Doroba apalagi? Fataha, apa artinya fataha? Telah membuka. Apalagi? Tadi apa, madda. Apa artinya madda itu? Telah memanjangkan. Nah, apalagi? Nasoro. Apa artinya nasoro? Telah menolong. Kenapa? Karena fiil madi menunjukkan arti zaman yang sudah lampau ada atau sudah terlalu. Fiil madi ini termasuk fiil yang mabni. Dalam artian harokat huruf akhirnya tidak mungkin berubah meskipun kemasukan amil. Itu namanya fiil yang mabni. Kalau yang mu'rab itu kan fiil yang huruf akhirnya dapat berubah sesuai dengan amil yang masuk. Amilnya nuntut apa? Tidak berlaku pada fiil madi. Makanya kalian tidak pernah mendengar ada fiil madi dorobi. Tidak ada. Dorobu. Tidak ada. Ya mesti doroba. Kenapa? Karena huruf akhirnya itu harokatnya tidak mungkin bisa berubah. Bisa dipaham ya? Yes, itu harus kalian pahami. Jadi ketika ditanya kalimat apa? Fiil. Fiil apa? Fiil madi. Mabni apa mu'rab? Jangan sampai jawabnya mu'rab. Kenapa? Karena semua fiil madi adalah mabni. Ya. Jadi fiil madi, mabni apa mu'rab? Mabni. Jawabnya begitu ya. Mabninya ini terdapat 3 mabni dalam fiil madi. Ada 3 bentuk mabni dalam fiil madi.
Pertama kita bahas adalah fi'il madi yang mabninya fathah ketika syahir. Seperti tadi saya contohkan. Doroba, apa lagi? Hah? Apa? Amila, terus apa lagi? Woi, semua. Nah, itu mabni fathah. Kenapa? Karena fi'il tersebut tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik dan juga tidak bertemu dengan wawu jamak. Pertanyaannya, kalau bertemu wawu jamak dan bertemu dengan dhamir rafa mutaharik bagaimana? Maka terjadi yang kedua, mabninya adalah mabni sukun. Saat kapan? Ketika fi'il madi tersebut bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Apa dhamir rafa mutaharik? Dhamir itu adalah marje. Ada satu dhamir yang kembali kepada lafaz setelahnya yang menjadi mahalnya rafa karena menjadi fa'il yang berharokat. Contoh, doroba ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharik menjadi apa? Berharokat. Dorobta, apalagi? Dorob. Nah, yang tadi mabninya adalah fathah, berhubung ini bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, tatitu. Nah, maka berubah menjadi mabni sukun, fataha. Fataha menjadi fatah tu atau fatah ti atau fatah ta. Nah, ini jadinya mabni sukun. Tahu kan sukun ya? Iya, sukun. Mabni sukun ya. Dan yang terakhir adalah apa? Mabni doma. Kapan fi'il madi tersebut mabni doma? Ketika bertemu dengan wawu jama, wawu yang menunjukkan arti jama. Contohnya apa? Ini aja sudah, dari sini aja biar mudah kalian. Doroba menjadi dorobu. Nah, ini mabninya jadi mabni doma. Gak boleh dibaca dorobi. Apa macamnya tulisannya? Gak bisa kan? Dorobau, gak bisa. Dorobu. Mabninya mabni doma. Dah, saya simpulkan. Jadi fi'il madi itu adalah fi'il yang termasuk fi'il yang apa? Mabni. Huruf harokat akhirnya tidak bisa berubah. Mabninya ada berapa? Ada 3. Yang pertama mabni, yang kedua mabni, yang ketiga mabni. Kapan mabni fathah? Ketika syahir atau tidak bertemu dengan ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharik. Kapan mabni sukun? Ketika bertemu dengan kenapa mabni doma? Selesai. Paham ya? Itu fi'il madi pun. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, fi'il madi itu adalah merupakan bagian dari fi'il. Artinya adalah pekerjaan yang sudah lampau atau sudah dikerjakan. Selesai fi'il madi. Yang kedua, pembagian fi'il yang kedua adalah fi'il apa? Oke. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini pembagian fi'il yang kedua. Fi'il mudhari ya. Nah, fi'il mudhari ini sama karena fi'il berarti menunjukkan arti apa tadi fi'il? Pekerjaan atau kata kerja. Bedanya dengan fi'il madi adalah kalau tadi fi'il madi menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau, kalau fi'il mudhari itu adalah pekerjaannya sedang atau akan dilakukan. Dalam ilmu nahwu kita biasa mengenal namanya zaman dan zaman hal dan juga zaman istiqbal. Hal itu sedang dilakukan, istiqbal akan dilakukan. Contoh, berarti fathah yaf tahu. Maknanya apa? Sedang atau akan
membuka. Ya, satu orang laki-laki tentunya. Gitu. Ini yang membedakan. Makanya ketika kita mau membuat kalimat dari kata kerja yang pekerjaannya itu belum dilakukan, ya, belum dilakukan nih, akan dilakukan atau sedang dilakukan, maka jangan pakai fiil madi. Pakainya fiil mudhari, itu grammar. Kalian belum nulis nih, lagi nulis. Berarti bahasanya adalah saya sedang menulis. Pakainya adalah fiil mudhari. Contoh kalian sedang membaca berarti apa? Qara'a yaqra'u. Pakainya yaqra'u. Pakai fiil mudhari karena sedang menulis. Kecuali sudah dilakukan maka pakai fiil madi. Itu yang membedakan. Pun artinya perbedaannya adalah kalau fiil madi zamannya sudah dilalui, sudah lampau, kalau fiil mudhari itu sedang atau akan dilakukan. Pun fiil mudhari selalu diawali dengan huruf mudharaah. Jadi fiil mudhari itu selalu atau tandanya itu adalah didahului dengan huruf mudharaah. Ada berapa huruf mudharaah? Hah? Apa saja itu? Biasanya kita kenal dengan nama Atin. Ata itu sudah lama itu. Anita sudah meninggal dunia itu. Sekarang ganti Atin. Itu cirinya, artinya contoh gini. Ketika fathah menjadi yaf, ini ada ya, gitu loh. Menjadi tahu ada ta. Menjadi tahu ada hamzah, ya. Bukan alif, hamzah ya. Nah, itu adalah ciri daripada kalimat fiil mudhari. Jadi, kalau ketika kalian mendapatkan satu fiil, ditanya nih fiil apa? Kalau seandainya awalnya itu merupakan fiil mudhari, awalnya itu merupakan huruf mudharaah, maka kalian jawab fiil mudhari. Makanya ketika ditanya fiil, mesti Ustaz tanya itu fiil apa? Tujuannya biar kalian memikir. Wong pembagian fiil kan hanya fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Kalian tinggal mikir ini fiil madi, kayaknya bukan deh. Fiil mudhari, oh ya ini ada huruf ya-nya ini di awal, ada huruf ta-nya ini di awal. Nah, nanti persyaratan ya yang mudharaah, ta yang mudharaah itu ada di kitab yang lebih tebal keterangannya. Tak menunjukkan apa kan begitu, bukan merupakan rentetan dari kalimat dan sebagainya. Pun berarti ciri daripada fiil mudhari huruf awalnya didahului dengan huruf mudharaah yang terkumpul dalam lafaz atin. Boleh, anak itu ya bolehlah, terserah wis. Atin, anak itu Anita boleh. Pun. Selanjutnya status daripada mu'rab mabninya. Fiil mudhari, kalau tadi fiil madi selamanya apa? Mabni. Enggak ada yang namanya fiil madi mu'rab. Ditanya, doroba kalimat apa? Fiil mu'rab aba mabni. Jawabnya mu'rab. Nah, berarti ini ada yang konslet ini. Ya, ada yang konslet. Karena fiil madi selamanya mabni. Kalau fiil mudhari itu ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Ingat-ingat. Ada kalanya mabni, ada kalanya. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika kalian ditanya kalimat fiil mudhari, mu'rab apa mabni, itu jawabannya bisa mu'rab bisa mabni. Tergantung kapan itu mu'rab, kapan itu paham? Pun. Sekarang kita bahas. Fiil mudhari mabni mu'rab dihukumi mabni fathah. Nih yang pertama. Dihukumi mabni fathah apabila bertemu dengan nun taukid. Yang pertama. Yang kedua, dihukumi mabni apabila bertemu dengan nun niswah. Kalau seandainya fiil mudhari itu tidak bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun, maka berarti fiil mudhari itu termasuk fiil yang apa? Mu'rab. Paham ya? Jadi selama dia tidak bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun niswah, maka fiil mudhari tersebut termasuk fiil yang fiil yang bahkan nggak dengerin, konsentrasi. Kalau fiil mudhari tersebut tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka fiil mudhari termasuk fiil yang apa? Mu'rab. Kebalikannya,
Jika bertemu dengan nun taukid dan nun niswa maka menjadi mabni. Paham? Kayak tadi yang Ustaz contohkan itu semuanya. Fi'il mudhari yang tadi Ustaz contohkan itu termasuk fi'il yang mu'rab. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan juga nun niswa. Nih. Ribana. Bertemu dengan nun taukid, maka mabninya menjadi mabni mabninya menjadi mabni fathah. Ribna. Bertemu dengan mabninya menjadi mabni mabni sukun. Ingat-ingat ini contohnya. Ya. Ketika tidak bertemu ya sudah. Artinya fi'il mudhari itu bisa mu'rab, bisa mabni. Mu'rab itu ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan tidak bertemu dengan nun niswah. Kebalikannya, jika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka menjadi mabni. Kalau bertemu dengan nun taukid ini loh. Nun taukid itu kalau nun taukid ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Nah, apa artinya nun taukid? Itu menunjukkan bahwa pekerjaannya itu benar-benar gitu loh. Apa sih taukid itu bahasa Indonesianya apa ya? Mentaukid, menguatkan gitu loh, kuat gitu loh. Yadribana. Nah, ini kan ada nun apa ini? Nun taukid. Maka yang tadi awalnya itu merupakan fi'il yang mu'rab, ketika bertemu dengan nun taukid maka berubah menjadi mabni dan mabninya adalah fathah. Paham ya? Yang kedua, bertemu dengan nun niswa. Apa sih nun niswa itu? Nun yang menunjukkan arti perempuan, nisa, ya. Perempuan banyak. Ya, ribna, maka berubah menjadi mabni sukun. Intinya fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid menjadi mabni fathah, ketika bertemu dengan nun niswa mabni sukun. Perhatikan itu. Dan ini berpengaruh ke artinya, ke maknanya. Ya, ke maknanya. Makanya grammar itu seperti itu, grammar Arab ya. Penyusunan kata yang kita pilih itu harus tepat karena setiap ada kalimat yang beda satu harokat saja atau beda satu huruf saja, itu maknanya sudah berbeda. Itu kayaknya grammar Arab seperti itu. Makanya untuk menentukan satu bentuk kalimat, kata yang kita pilih itu harus tepat. Paham ya? Understand? Oke, siap. Lanjut. Fi'il amar. Ini pembagian kalimat fi'il yang ketiga ya, yang terakhir. Fi'il amar melihat dari artinya. Fi'il amar itu adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Duduklah, bukalah, bekerjalah, apa lagi? Larilah, apa lagi? Membacalah, berangkanglah, nah itu namanya fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Perintah. Fi'il yang menunjukkan arti perintah. Fi'il amar termasuk fi'il yang mabni. Sama dengan fi'il artinya selamanya fi'il amar mabni. Tidak ada ceritanya ketika kalian ditanya fi'il apa? Fi'il amar. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Ini ada yang konslet berarti kalian. Ketika ditanya fi'il amar ya jawabnya harus tegas. Mabni. Karena tidak ada fi'il amar yang mu'rab. Sama dengan fi'il madi. Ya, jadi ketiga fi'il itu yang mabni selamanya adalah fi'il madi dan fi'il amar. Sedangkan fi'il mudhari ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Itu rumusnya. Jika tidak bertemu dengan nun taukid dan juga tidak bertemu dengan nun niswa maka mu'rab. Jika bertemu dengan keduanya mabni. Jadi paham ya? Mabninya tergantung. Ketika bertemu dengan nun taukid maka menjadi mabni fathah. Ketika bertemu dengan nun niswa menjadi mabni. Paham ya? Bon, sekarang kita kembali ke fi'il amar. Apa tadi fi'il amar statusnya? Fi'il yang apa? Statusnya? Mabni, selamanya mabni. Mabninya apa saja? Nah, ini. Fi'il amar yang pertama adalah mabni sukun. Contohnya idrib, mabni sukun. Saat kapan? Saat fi'il mudhari sahih akhir. Semuanya
Iqra, apa lagi? Idrib, iftah, apa lagi? Hah? Apa lagi? Fi'il amar. Hah? Sun. Nah, itu. Iki apale sunto iki. Nah, yang kedua, contohnya apa ini? Irmi. Apa irmi itu? Mabninya adalah mabni ala hatfi harfil illati. Mabni membuang huruf ilat. Saat kapan? Saat huruf akhirnya berupa huruf ilat. Terus yang selanjutnya adalah apa contohnya? Idribu. Mabni hatfun nun. Asalnya itu idribuna. Ketika fi'il mudhari bertemu dengan apa itu? Wawu jama ya. Idribu. Nah, terus mabni alal fathi idribanna. Idribanna pun saya tulis dulu biar nggak bingung kalian. Pun. Satu lagi ya. Fi'il amar itu adalah fi'il yang statusnya fi'il yang mabni. Mabninya ada 1, 2, 3, 4. Ada bentuk 4 mabni. Mabni yang pertama adalah mabni sukun. Kapan mabni sukun? Ketika fi'il amar tersebut adalah sahih akhir. Huruf akhirnya itu tidak berupa huruf ilat, tidak kemasukan syai'un, dan lain sebagainya. Ketika sahih akhir tersebut, maka fi'il amar mabninya adalah mabni sukun. Idrib, iftah, if'il, apalagi? Banyak ya. Iftah, apalagi? Unsur, dan lain sebagainya. Itu mabni sukun karena sahih akhir. Yang kedua, mabninya adalah mabni ala hatfi harfil illati. Mabni membuang huruf ilat. Saat kapan? Saat fi'il amar tersebut huruf akhirnya berupa huruf penyakit atau huruf ilat. Contoh ini. Irmi. Ini huruf ilat. Ya, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Asalnya adalah irmiyu. Nah, irmi. Kalau dalam fi'il amarnya irmi. Karena ikut wajan if'il. Nah, ini adalah mabni. Dan mabninya adalah membuang huruf ilat. Kenapa? Karena huruf akhirnya berupa huruf ilat. Dalam bahasa lain, bahasa nahwu namanya fi'il yang naqis. Mabni yang ketiga. Mana tadi? Nah, ini. Mabni yang ketiga adalah dengan hatfu harfin nun. Mabni yang ketiga adalah dengan hatfu harfun nun. Apa itu? Mabni harfin nun itu adalah mabni dengan membuang huruf nun. Pada saat kapan? Pada saat fi'il amar tersebut bertemu dengan syai'un, wawu jama, alif, tasniyah, ya, mu'anas muqotoba, wawu jama, betul. Ketika bertemu dengan syai'un itu, maka mabninya adalah dengan cara membuang huruf nun. Idribu, asalnya ya idribuna, gitu ya. Yang terakhir, mabni alal, mana tadi? Mabni alal fathah. Mabni fathah kapan? Ketika fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid. Ya, bertemu dengan nun taukid, maka fi'il mudhari, maka fi'il amar tersebut mabninya adalah dengan menggunakan mabni fathah. Itu adalah 4 bentuk mabni daripada fi'il amar. Pun. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan tentang pembagian fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Sebelum kita lanjutkan materinya. Ini harus tahu ya, karena kalian biar bisa memilah bentuk kalimat fi'il. Pada intinya begitu. Ada yang tanyakan? Ya, boleh. Hah? Iya, kenapa? Iya, karena ugzu berupa nakis, gozawa. Iya. Jadi akhirnya mabninya apa tadi?
Iya betul. Dengan membuang huruf ilat. Kenapa? Karena fiil amar tersebut adalah fiil yang nakis atau huruf akhirnya berupa huruf, maka mabninya bukan sukun lagi tapi hadfu harfil illati, gitu ya. Ada lagi? Ada yang tanya lagi? Sudah paham semua ya? Paham semua, usah tes habis ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Minggu depan kita lanjut ke marfuat ya, isim-isim yang dibaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.